Perjalanan kembali ke asal penulis Iji Ginting episode Ken Kedata bersama saya Iki. Selang beberapa waktu setelah kejadian tersebut, di sebuah desa yang bernama Desa Skylight, terdapat sepasang keluarga yang sedang bahagia karena sebentar lagi anak yang mereka tunggu akan segera lahir. Desa Skylight merupakan desa di mana serikat petualang dari kerajaan Nippi. Sebagian besar petualang dari negeri tersebut berada di desa itu. Malam itu terdengar suara teriakan seorang wanita dari sebuah rumah yang cukup asri. Wanita yang teriak tersebut sedang dalam kondisi hamil dan sepertinya akan melahirkan. Ah, ah, perutku, ah, perutku, teriak wanita itu. Suaminya segera terbangun setelah mendengar teriakan istrinya. Dengan rasa panik, dia menanyai kondisi istrinya. "Kamu kenapa, istriku?" Perutku terasa sakit," ucap wanita itu dengan terbata-bata. "Sepertinya anak kita mau lahir." Terkejut sekaligus senang, sang suami meminta untuk bertahan. Kemudian ia pergi untuk memanggil bantuan dari seorang dokter yang biasa menangani kelahiran di desanya tersebut. Setelah sampai, dokter itu segera menangani kelahiran wanita tersebut. Tak lama, terdengar suara tangisan bayi yang membuat kebahagiaan terpancar dari wajah sang suami. "Selamat, Pak. Anak Bapak lahir dan ibunya sehat," kata dokter keluar dari kamar setelah menyelesaikan persalinan. Sang suami segera menghampiri istrinya sambil bertanya kepada dokter mengenai anaknya. "Anak Bapak berjenis kelamin laki-laki. Sepertinya anak Bapak terlahir sangat istimewa," kata dokter sambil menyerahkan bayinya kepada sang suami. Saat melihat anaknya, sang ayah terkejut melihat cahaya hijau menyelimuti tubuh anaknya. Cahaya hijau itu masuk ke dalam kepala anak itu sesaat kemudian. "Kenapa ini bisa terjadi?" "Mungkin ini karunia dari Sang Pencipta," kata dokter. "Suamiku, mana anak kita?" tanya sang istri kepada suaminya. Sang suami pun menggendong anaknya dan membawa kepada istri tercintanya. "Wah, tampan sekali anak kita. Imut pula," kata sang istri sangat bahagia. "Iya, Ma." "Ma, kenapa kau memanggilku, Ma?" "Agar anak kita nanti lebih cepat memanggil Mama kepadamu," jawab sang suami sambil membelai lembut rambut istrinya. "Pak, Bu, anaknya mau dikasih nama siapa?" tanya dokter sambil mencatat kelahiran anak mereka. "Saya akan beri nama Ken Kedata." "Pak, apa artinya dari nama itu?" tanya sang istri. "Artinya cahaya yang menemani. Karena tadi aku melihat anak kita diselimuti oleh cahaya hijau," jawab sang suami. Sang istri sangat bahagia dengan apa yang didengar dari suaminya. Kebahagiaan mereka berlanjut dari tahun demi tahun. Anak mereka tumbuh dengan sangat sehat. Sang ayah tidak pernah berhenti mengamati perkembangan tubuh anaknya walaupun dalam kesibukannya sebagai petualang. 4 tahun berlalu. Di suatu malam, Ken kecil menanyakan mengapa ayahnya belum juga pulang. "Sabar, Nak. Mungkin Papa masih belum selesai kerjanya," kata sang ibu menenangkan anaknya, namun dalam pikirannya sang ibu merasa sangat cemas. Kecemasan itu semakin menjadi-jadi setelah mendengar beberapa orang mengetuk pintu rumahnya. Orang-orang itu dari serikat petualang yang datang untuk memberitahukan bahwa suaminya telah tewas diserang monster. Seketika itu juga, sang ibu jatuh pingsan dan segera dibawa ke rumah sakit oleh orang-orang dari serikat petualang yang sebelumnya menghampiri. Berbulan-bulan sang ibu dalam perawatan dokter dikarenakan tewasnya sang suami.
Ken kecil selalu menemani ibunya. Begitu juga teman-teman ayahnya dari Serikat Petualang bergantian untuk menjenguk ibunya dan menyemangatinya. Hingga hal yang tak diinginkan pun terjadi. Ibu Ken meninggal dunia setelah berjuang melawan sakitnya dalam beberapa bulan. Penasaran dengan episode selanjutnya? Jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman-teman kamu supaya tidak ketinggalan untuk episode selanjutnya. Saya Iki, izin pamit undur diri. Bye-bye.